Sister. Suara langkah kaki terdengar di ujung lorong kamar lantai 2. Ingrid dan saudarinya bersembunyi di balik selimut. Mereka saling berpeluk erat. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan mereka. Tidak juga keadaan malam itu. Suara langkah kaki berat dari lorong melorong mereka berdua. "Kak, aku takut," bisik Anggi dengan mimik ketakutan. Ingrid menggenggam tangan Anggi yang berkeringat. "Tenang aja, selama kita gak bersuara, dia gak akan tahu kita di sini," jawab Ingrid. "Gimana kalau dia udah tahu kita di sini?" Anggi menelan ludah. Ingrid mencengkram wajah Anggi. Matanya tajam menatap saudari kembarnya itu. "Jangan ngomong gitu, pokoknya dia gak tahu dan kita aman di sini." Anggi masih ingin membantah kakaknya, tetapi ia sadar itu tidak akan membantu dalam situasi yang sedang mereka hadapi saat itu. Suara langkah kaki di luar mulai menjauh, kini hanya sayup-sayup terdengar. "Kira-kira ayah dan ibu tahu keberadaan orang itu gak, Kak?" tanya Anggi lagi. "Pasti tahu, dan mungkin sekarang mereka sedang memanggil polisi," Ingrid menjawab cepat. Di dalam selimut yang rapat, mereka masih dapat merasakan udara malam yang dingin. Bagi mereka, tidak ada yang lebih menyeramkan dari sendirian tanpa orang tua di tengah malam, ketika orang asing mondar-mandir di lorong. "Gimana kalau orang itu perampok, Kak?" kata Anggi setengah menangis. "Terus dia sudah membunuh ayah dan ibu." Ingrid menuruh wajah Anggi di dadanya. Ia membelai rambut saudarinya. "Jangan berpikir macam-macam. Ayah dan ibu pasti cepat menyadari kehadiran orang asing di rumah. Sebentar lagi orang itu akan tertangkap." Anggi diam. Ingrid melihat ketidakpuasan di wajah adiknya. Percuma baginya untuk meyakinkan Anggi, jika sesungguhnya ia pun ketakutan. Di dalam hatinya, ia pun berdoa agar orang tua masih hidup. "Baiklah, kamu tinggal di sini dulu. Kakak akan turun dan melihat keadaan ayah dan ibu, sekaligus mencari bantuan." Anggi menarik tubuh kakaknya. "Jangan, Kak. Nanti kalau sesuatu terjadi sama kakak gimana?" Ingrid tersenyum. "Gak akan terjadi apa-apa sama kakak. Kamu tenang aja. Pokoknya tunggu di sini. Jangan kemana-mana dan jangan buka pintu selain untuk kakak." Keraguan menyala di mata Anggi, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan untuk mereka berdua. Menunggu di dalam kamar sampai orang itu datang dan membunuh mereka, atau mencoba mencari bantuan. Perlahan-lahan Anggi melepaskan kakaknya. Itu adalah salah satu hal yang dapat dilakukan. "Kakak hati-hati ya, aku sayang kakak," ujar Anggi. "Kakak juga sayang sama kamu," balas Ingrid. "Pokoknya kamu harus ingat pesan kakak, jangan bukain pintu kalau itu bukan kakak." Anggi mengangguk pelan. Mereka saling berpandangan sebelum tangan Ingrid menyibak selimut yang menutupi mereka berdua. Ingrid beranjak dari tempat tidur. Ia mengendap-endap menuju pintu. Ia menempelkan telinga di pintu itu. Suara langkah kaki itu sudah benar-benar menghilang. Berarti keadaan aman untuknya. Namun entah sampai kapan ia harus tergegak cepat sebelum sosok itu kembali. Tangan mungil Ingrid meraih kenop pintu dan hati-hati membukanya. Dari pintu yang tidak sepenuhnya terbuka, kepala Ingrid menyembul keluar. Matanya menyisir lorong dalam gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sebelum keluar, ia menoleh untuk yang terakhir kalinya.
ke Anggi yang duduk dengan tempang cemas di atas tempat tidur. Ia lalu berlari kecil dari pintu kamar hingga menuruni anak tangga. Langkahnya berhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki tepat di belakangnya. Jantungnya terdegup kencang ketika sosok itu berhenti tepat di belakangnya. Dari pintu itu yang tidak sepenuhnya terbuka, kepala Ingrid menyembul keluar. Matanya menyisir lorong dalam gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sebelum keluar, ia menoleh untuk yang terakhir kalinya ke Anggi yang duduk dengan tampang cemas di atas tempat tidur. Ia lalu berlari kecil dari pintu kamar hingga menuruni anak tangga. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara langkah kaki tempat di belakangnya. Ingrid menahan napas dan menoleh dengan satu gerakan cepat. Peluh di dahinya. Sampar terlempar jauh. Napas Ingrid berhenti, dia tercekat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tidak ada pembunuh yang menikamnya. Otot wajah Ingrid mengendut. Pasti suara langkah itu berasal dari kepalanya sendiri. Hal yang paling menyebalkan dari berada di rumah yang lengan adalah pikiran sendiri mulai lilah menipunya. Apa saja isi kepala terasa nyata. Ingrid melanjutkan langkahnya hingga ke anak tangga terakhir. Masih tidak ada tanda-tanda kehadiran sosok misterius itu. Jarak dari tangga menuju kamar orang tua hanya sekitar 20 langkah, dan ia harus mengambil 20 langkah itu untuk dapat meringatkan orang tua agar merabanya yang singgah ke rumah mereka. 20 langkah itu adalah kunci kebebasan untuknya dan Anggi. Ia mengumpulkan sisa keberaniannya yang berserakan lalu menyusunnya. Ancang-ancang diambil sebelum berlari ke kamar orang tuanya. Ingrid kemudian meleset ke kamar orang tuanya. "Jangan buka pintunya," sebuah suara memperingatkan. Ingrid berhenti dan menoleh. Hampir saja ia menjerit karena terkejut. Sosok perempuan berdiri tidak jauh dari dirinya. Perempuan berwajah muram itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tunggu dulu, Ingrid mengenal perempuan berwajah sendu itu. Namanya Nila. Dia gadis yang tinggal di rumah sebelah. Nila juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Ingrid. Ia adalah kakak kelas Ingrid. "Apa maksudmu?" tanya Ingrid setengah terkejut. "Tolong jangan buka pintu itu, kamu gak boleh melakukan itu," Nila berkata setengah memohon. "Apa perampok di rumah ini? Aku harus memperingati orang tuaku. Lebih baik kamu membantuku keluar dan telepon polisi," suara Ingrid meninggi. "Tidak ada gunanya, semua sudah berakhir," ujar Nila tenang. Ingrid geram. Bagaimana Nila bisa terlihat tenang di dalam keadaan genting seperti itu? Ia dan Anggi bisa saja terbunuh jika ia tidak cepat mencari bantuan.
Kamu gak ngerti, semua ini sudah berakhir. Tolong jangan buat keadaan bertambah buruk untukmu dan adikmu. Nila maju perlahan mencoba meraih Ingrid. Ingrid tetap bersikeras dengan niatnya. Ia mundur selangkah ketika Nila sudah mulai dekat. Jangan, langkah kaki itu adalah langkah kaki kamu, tuding Ingrid. Kamu pasti mau melakukan hal buruk sama keluargamu. Sebelumnya, Ingrid memang kerap mendengar tetangga yang lain mengunjingnya Nila. Mereka bilang Nila punya kelainan. Nila adalah anak yang aneh. Jangan-jangan ternyata Nila mengidap sakit jiwa dan hendak membunuh ia dan keluarganya. Genggaman tangan Ingrid mengeras. Ia menyambar lampu hias yang terpasang di dinding lalu membenturkan lampu itu ke tembok hingga penutup kaca hancur berantakan. Ia lalu mengambil potongan kaca paling besar dari lantai. Digenggamnya potongan kaca itu sebagai senjata melawan Nila. Kamu pasti sudah membunuh kedua orang tuaku dengan sadis dan kini kamu mengincarku dan Anggi. Ingrid mengancungkan potongan kaca kepadanya. Tolong, aku bisa memperjelaskannya, gubam Nila. Langkah berhenti. Diam-diam tangan Ingrid membuka knop pintu dan ia melangkah masuk. Sebuah cahaya putih menyilaukan matanya. Ingrid melindungi matanya dengan tangan. Sedikit demi sedikit cahaya itu meredup. Ingrid melepaskan tangannya. Tidak ada suara yang terdengar di dalam mulutnya. Bibirnya terkunci rapat oleh kengerian. Di atas tempat tidur orang tuanya terbaring ayah dan ibunya. Tubuh mereka kaku, mata mereka tertutup layaknya tengah tertidur lelap. Piyama yang mereka gunakan tampak rapi. Di antara tubuh mereka berdua berbaring dua tubuh lagi. Dua orang anak gadis belia, berwajah pucat dengan kelopak mata tertutup rapat seperti tertidur. Ingrid mundur pelan-pelan, napasnya putus-putus antara hidup dan mati. Darah segar mengalir dari sela-sela jari tangannya, sampai akhirnya potongan kaca itu terlepas dari genggamannya. Ia lalu melewati ambang pintu, di belakangnya berdiri Nila kaku. Ingrid masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat, namun ketika ia melihat lampu ia hancurkan masih utuh di tempatnya. Ia sadar semua ini nyata. Setelah ayahmu meracuni ibu, adikmu dan kamu sendiri, ia naik ke atas untuk membereskan barang-barang pribadimu. Ia menuliskan sebuah pesan untuk pamanmu agar merawat barang-barang milik kalian, ujar Nila. Jadi langkah kaki yang aku dengar adalah langkah kaki ayahku sendiri. Aku tidak ingin bahwa aku pernah masuk ke dalam kamar untuk tidur. Yang aku ingin hanyalah aku dan Anggi mendengar suara langkah kaki itu, gumam Ingrid. Aku sudah mencoba memperingatimu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, balas Nila. Apa yang kamu dan adikmu alami sudah cukup menyakitkan. Aku tidak ingin kalian lebih tersiksa. Suara Nila mulai parau. Tetangga sekitar sini sering membicarakanmu karena kemampuanmu yang dapat melihat orang-orang yang sudah mati, kan? Tanya Ingrid. Nila tersenyum masam, kelebihan yang tak seorang pun diinginkan. Dengar, aku datang untuk menolong. Aku akan keurus jenazahmu dan keluargamu. Sekarang kamu pergilah temani adikmu, ujar Nila. Ingrid meninggalkan Nila dengan sebuah senyuman yang paling memilukan yang pernah Nila lihat. Tidak terhitung lagi beberapa tragedi semacam ini yang Nila saksikan. Tak jarang tragedi itu menghantui selama berhari-hari. Nila perhatikan Ingrid naik ke lantai 2 dengan langkah ringan. Setetes air mata terjun bebas dari kelopak matanya. Di manakah ayah dan ibu baik-baik saja? Anggi melompat dari atas tempat tidur begitu melihat Ingrid muncul dari balik pintu. Ingrid tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan menuju Anggi dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya.
Ingrid duduk di tepi tempat tidur dan memeluk Anggi. Tangan membelai kening Anggi dengan lembut. Ayah dan ibu baik-baik saja dan perampok di rumah kita sudah ditangkap polisi. Sekarang kita aman. Kamu gak usah takut lagi, Ingrid berkata. Matanya menatap lurus. Ketakutan Anggi lenyap begitu saja. Napas kini tengah enggak. Syukurlah kak, aku sayang kakak. Anggi membenam wajahnya ke dalam dada Ingrid. Kakak juga sayang sama kamu, jawab Ingrid. Suara hampir tak terdengar. Bola mata Ingrid berkaca-kaca ketika melihat sekeliling mulai pudar.